seperti biasa Ustadz kita yang hadir pada hari ini tetap semangat terus Ustadz. Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Sehat walaupun sedikit-sedikit batuk kan? Iya. Asap lah banyak amat masuk. Iyo. Ngeluarnya Pak ya Ustadz. Iya. Ya, hari ini Ustadz tema kita kurban Ustadz. Ya. Dan juga untuk pemirsa di rumah kami ingatkan kalau mau bertanya dengan Ustadz langsung saja SMS ke nomor yang ada di bawah Iko. Ketik nama, alamatnya, langsung pertanyaan ke Ustadz ya. Ustadz, hari ini kurban Ustadz, momen Zulhijjah, hari raya haji ataupun hari kurban. Betul. Bisa dijelaskan pemirsa dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Summa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang hadir dengan warna-warni ceria. Alhamdulillah pada hari ini semangat, asap tetapi tetap dalam keadaan sehat. Kalau orang sering bertanya, juga pernah kita bahas pemirsa, asap atau azab. Nah, kan gitu. Sebenarnya pertanyaan ini sering dilontarkan. Ya, kalau asap biasa, azab aduh luar biasa. Karena memang dalam Al-Qur'an ternyata ada surat khusus berbicara tentang asap. Jadi memang asap kuado, Al-Qur'an pun ada nulis. Sehingga di Al-Qur'an itu dikenal dengan suratul Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Itu artinya Dukhan adalah asap. Dalam Al-Qur'an surah Dukhan itu diterangkan di situ. Fartaqib yauma ya'tis sama'u bidukhanim mubin yaghsan nas hadza adzabun alim. Hari di mana di langit kelihatan ada asap tanpa sebab. Kalau kan ada sebab, lalai ada yang bakal. Orang kurang ajar. Mudah-mudahan cepat ketahuan, cabut izinnya kalau dia perusahaan. Nah, kan gitu. Kalau dia memang ini cepat berikan hukuman biar tidak ada lagi asap itu. Namun dalam ayat ini ya di langit ada dukhan, fartaqib fis sama ad-dukhan mubin. Jadi di langit tahu-tahu tiba-tiba ada asap. Nah, itu mulai itu yaghsan nas anna hadza adzabun alim. Perkiraan pasti datang, ini azab Allah yang datang kepada kita. Mungkin hari ini walaupun asapnya dibuat orang, kita pun juga bisa mengambil pelajaran. Karena memang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan karena ulah tangan kita dewe. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Muka bumi ini terjadi banyak kehancuran baik di langit, baik di bumi ataupun di daratan ataupun di laut. Semua itu adalah karena ulah tangan manusia. Ya. Maka kalau itu terjadi, maka Allah berikan kepada mereka azab itu. Untuk apa? Mereka rasakan ba'dallazi amilu, terhadap apa-apa yang mereka telah lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah. Makanya kita jangan mandang asap ini tanda kutip nyusahkan baik. Barangkali justru asap ini bisa menjadi pemersatu bagi kita untuk bertaubat. Bisa jadi pemersatu untuk kita melakukan kebaikan. Tadi saya baru khutbah juga di Masjid Agung. Saya sampaikan, kita jangan padek nyalahkan orang weh. Kau salah. Tak ada lagi yang benar, tak tahulah asap ada. Yang penting bukan saling menyalahkan, tapi bagaimana cara kita menghentikan, memohon kepada Allah, mudah-mudahan cerah, hujan turun kembali dan cuaca kembali cerah, anak kembali sekolah, kita pun enak untuk bekerja insya Allah. Dan ini bukan waktu sebentar, sudah lama. Maka dari itu kita mohon kepadanya rahmat insya Allah. Dan juga kita tidak sadari bulan ini bulan Zulhijjah, bulan di mana jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Ternyata di sana pun cuacanya ekstrim. Kalau kita di sini badai asap, kalau kawan badai pasir. Itu
Kalau kita mungkin masih ada kok dikit ruang asap yang kok pasir masuk ke hidung, bayangkan Bu, coba ambil pasir taruh hidung, coba cak rasonya. Badai pasir. Nah, cuman alhamdulillah ketika kita tawakal kepada Allah, ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang terjadi tidak jadi masalah. Justru apa yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menjadi peningkat sempurna dalam hidup ini. Ya, makanya kan ada perkataan orang itu. La taqul ya Rabbi li hammun kabir, walakin kul ya hammun li rabbun kabir. Jadi kita jangan ngomong kalau lagi ada masalah itu, ya Allah aku pening banyak dan masalahku di dunia ini. Tapi seharusnya kita bilang, wahai masalah, Allah itu maha besar. Asap ini masalah, tapi jangan sampai masalah ini membuat kita menjadi tidak sempurna dalam beribadah. Justru dia bisa membuat kita dekat dengan Allah subhanahu. Maka tema kita kurban. Jadi kurban itu ada dua Ibu ya. Ada kurban dalam makna kita memotong hewan korban, ada makna yang kedua korban itu artinya adalah mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya hari ini kita alhamdulillah di mana-mana orang kurban, ada kurban semuanya. Intinya dari korban itu bukan hanya sekedar darahnya dan dagingnya, tapi bagaimana kita bisa juga memaknai korban itu dalam kehidupan kita. Rela berkorban dalam kebaikan, rela berkorban dalam kesempurnaan, bukan malah mengorbankan orang lain untuk egoismenya. Sebab hari ini model turun, banyaklah orang mengorbankan orang lain daripada dia yang berkorban. Iya, artinya ketika dia yang bermasalah, orang lain dibuatnya bermasalah. Ya, itu namanya generasi yang tidak mau memperbaiki diri. Ya, kalau orang bilang generasi apologetik itu tidak bagus, generasi yang suka menyalahkan orang lain itu tidak bagus, generasi yang suka untuk menjatuhkan orang lain itu tidak bagus. Ya, contoh, kata orang contoh Bu ya, ada seorang ibu ini pengen memberikan nasihat ke anaknya, nasihat lah konon begitu Bu ya, dia bilang lah, nak kau janganlah buat dosa nak yo. Ngapo mak, kalau kau buat dosa mak tambah tua jadinya nak. Apa maksudnya itu mak? Artinya kau buat dosa, uban mama tumbuh seko. Itu maksudnya ingin memberikan motivasi ke anak. Karena anaknya kalau sudah zaman apologetik tidak mau disalahkan, bilang, ya, oh gitu mak yo. Astagfirullahalazim mak. Ngapo nak? Astagfirullah. Ngapo nak? Arti mama banyak dosanya dengan nenek yo. Ngapo? Nenek banyak ubannya. Astagfirullah. Tengok tuh. Nyalahkan. Bu ya, seharusnya kan dia ngasih semangat anaknya biar dia dak buat dosa kodak, malah dibilang mama banyak dosa dengan nenek itu. Tengok nenek tuh rambutnya lah berubahan banyak, berarti dosa mama banyak. Astagfirullah, padahal tujuannya nak ngasih nasihat ke anak. Itulah generasi yang tidak baik. Makanya kita tidak mau generasi itu. Kita mau dengan kurban ini kita ismailkan anak kita. Dengan kurban ini kita ibrahimkan keluarga kita. Subhanallah. Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian Bu. Mulai dari lahir bekawan lah dapat bapak pembuat berhala. Sedangkan dia termasuk orang yang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Cuman itu Bu. Ya, dia menyerukan Tuhan itu esa, dia menyerukan Tuhan itu adalah segalanya. Bapak dewek buat berhala. Tapi tidak berarti dia jahat dengan bapaknya, enggak. Dalam Quran dia minta sama Allah. Dia mohon sama Allah, ampunkan dosa orang tuaku. Tapi ternyata memang dasar model itu akhirnya dia walaupun ayahandanya tidak sejalur dan sejalan dengannya, tetap dia lembut, santun, baik dengan ayahandanya. Subhanallah. Ya. Jadi banyak sekali ujian lagi setelah beliau melawan masalah yang ada. Sehingga beliau harus dibakar. Biarlah aku dibakar, yang penting aku tetap tauhid kepada Allah. Ketika dibakar, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kau biasanya kan bakar tuh, tapi untuk Nabi Ibrahim jangan. Dingin dan sejuklah untuk Nabi Ibrahim. Selamat. Tidak hanya itu Ibu, diuji lagi lah, sudah mulai alhamdulillah dia hebat, dia sudah sukses lah kayo. Semangat lah bertahun-tahun tidak punya anak, baru punya anak, laki-laki elok pula, mantap pula, diuji untuk disembelih. Waduh. Subhanallah, Nabi Ibrahim tetap sabar karena itu perintah Allah, dia tegakkan. Namun Allah berfirman di dalam Al-Quran, seketika Nabi Ibrahim ingin memotong dan menyembelih anaknya, fafadainahu bidzabhin azim, maka kami ganti Ismail itu dengan hewan yang begitu besar dan sempurna, itu kambing yang terbaik.
Subhanallah. Intinya ketika kita mau kurban, pasti kita dekat dengan Allah dan juga dekat dengan sama. Kalau tidak, it's impossible. Maka itu adalah mustahil. Maka mudah-mudahan asap ini juga menjadi kurban kita kepada Allah, tanda kutip. Kurban itu membuat kita dekat dengan Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab ketika dia dalam masa paceklik, dia bilang, wahai umatku, mungkin kita lagi diuji sama Allah. Mungkin aku yang diuji karena kalian, atau kalian diuji karena aku. Maka yuk kita sama-sama bertaubat, yuk kita sama-sama perbaiki diri. Alhamdulillah, semuanya bertaubat. Bahkan kisahnya kan Ibu, Umar bin Khattab, dia sanggup dan rela memberikan orang-orang miskin yang ada di samping-samping rumahnya itu dengan kekuatannya sendiri. Dia angkut gandum dengan dia dewe, dia kasih masyarakat, dia pergi dewe. Subhanallah, karena dia merasa mungkin dia telah zalim melakukan dosa. Tapi setelah beliau bertaubat dan umat-umatnya bertaubat, seterusnya sejahtera. Itu kita harapkan di Indonesia. Ya, insya Allah. Maka kurban solusi terbaik untuk menghindarkan banyak masalah dalam hidup kita, insya Allah. Iya, jadi itu tadi tema kita pada hari ke ya. Iya. Nah, jadi saya tahun kena berkorban juga Ustaz. Nah, ngorban apa? Perasaan. Banyak dagingnya itu. Ya, banyak. Baik, pemirsa di rumah tadi dan juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini, nanti dipersiapkan pertanyaannya Bu ya. Tema kita ataupun di luar tema kita boleh bertanya ya. Aku biasa banyak utang piutang kok, boleh bertanya langsung. Baik, untuk pemirsa di rumah, kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali, tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami.